Mudah-mudahan kita semua kelak pada hari kiamat Allah bangkitkan di barisan umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini menggantikan Ustadz Izzuddin yang berhalangan. Beliau adalah guru saya. Beliau bukan meminta saya, tapi memerintahkan saya, dan sebagai murid yang berusaha soleh saya tidak bisa menolak. Maka saya katakan insya Allah siap semampu saya seperti itu. Maka ada pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pohon pun jadi, gitu Pak ya. Tapi mudah-mudahan kekhawatiran saya akan jamaah nanti kecewa karena yang hadir bukan seorang ustadz tapi santri. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita sama-sama bertukar ilmu, sama-sama mencari keberkahan majelis ilmu seperti itu. Maka saya mau izin untuk menggantikan beliau pada malam hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini sampai menjelang Isya insyaallah kita akan mentadabburi salah satu kisah nabawi, salah satu kisah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya kepada para sahabat. Tentu kita tahu Rasulullah SAW banyak memberikan taklim kepada para sahabat itu melalui wasilah kisah-kisah seperti itu. Sebagaimana dalam Al-Quran kita dapati bahwa sepertiga Quran kurang lebih itu berisi tentang kisah-kisah, karena Nabi paham bahwa dengan menyampaikan kisah dalam taklim atau tadris kita bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang tanpa orang tersebut merasa digurui. Maka saya berusaha seperti itu. Saya rasa saya paling gila di sini di antara panjenengan semua, ada ustaz, ada para sepuh. Maka saya tidak berusaha menggurui. Mari kita sama-sama mentadabburi salah satu kisah yang disampaikan oleh Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini dicantumkan oleh Ustaz Ibnu Abdul Bari dalam bukunya Tadabbur Kisah Nabawi di Arafah. Judulnya 3 bayi yang bisa bicara. 3 bayi yang bisa bicara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Berkata dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Lam yatakallam fil mahdi illa talata." Tidak pernah ada bayi yang masih kecil dan mereka bisa berbicara kecuali 3 orang bayi. Rasulullah membatasi supaya kita mudah mengingat, dan mungkin pengajiannya ketika itu tidak terlalu panjang kali lebarnya, karena dalam riwayat lain disebutkan juga selain 3 bayi ini ada bayi-bayi yang lain yang bisa berbicara atau dibuat oleh Allah untuk bisa berbicara. Tapi dalam riwayat ini Rasulullah menyebutkan ada 3 bayi yang bisa berbicara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat ini bayi yang pertama adalah Isa ibnu Maryam. Bayi yang kedua kata Rasulullah adalah Shahibu Juraij, bayi yang membela Juraij. Nanti kisahnya seperti apa dan di sini dipanjangkan kisahnya, nanti kita ceritakan. Lalu bayi yang ketiga adalah Sobiyun yarobau bin ummihi, bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. Jemaah yang dimuliakan Allah, bayi yang pertama adalah Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ini nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak ada nabi. Nabi Isa nabi sebelum terakhir, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ketika kecil itu pernah berbicara. Kita tahu bahwa Nabi Isa adalah anak dari wanita sholihah bernama Maryam alaihissalam. Beliau adalah wanita yang menjaga kesuciannya. Namun Allah takdirkan, Allah mengirim malaikat Jibril dengan berwujud manusia dan memerintahkan kepada Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam alaihissalam. Maka ibunda Maryam, kata Syekh Utsaimin, dikisahkan hamil. Namun usia kehamilannya tidak seperti wanita normal, lebih cepat pertumbuhannya, seperti kata Syekh Utsaimin, sampai melahirkan. Kisahnya panjang, namun kita persingkat.
melahirkan dan Ibunda Maryam lalu pulang ke rumahnya dalam keadaan membawa Nabi Isa kecil. Setelah datang ke tempat tinggalnya, orang-orang Bani Israel tentu mengolok-olok Ibunda Maryam, sampai disebutkan dalam Al-Quran surah Maryam, ya ukhta Harun, maka abuki imra'a sawin wa maka ummuki baghiyah. Wahai anak dari Harun, Harun diartikan nama bapaknya Ibunda Maryam, seorang pendeta Bani Israel. Ibu bapaknya Ibunda Maryam itu ibaratnya kalau sekarang ustadzah yang besar di kaumnya. Bapak kamu itu bukan orang yang jahat, pun ibumu bukan seorang pelacur. Kenapa kamu bisa melahirkan seorang anak tanpa ayah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Ibunda Maryam untuk menunjuk kepada Nabi Isa kecil. Allah mengilhamkan, Allah meminta kepada Ibunda Maryam untuk tidak membalas ucapan ejekan-ejekan dari orang-orang Bani Israil. Maka disebut dalam Al-Quran, fa'asyarat ilaihi, Ibunda Maryam menunjuk kepada Nabi Isa kecil. Orang-orang Bani Israil heran, oh juga ibadah kali mengatakan Nabi Mahdi Sobiya. Bagaimana kamu bisa ngobrol dengan bayi yang masih kecil, bahkan belum selesai persusuannya juga belum bisa bicara? Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi yang masih kecil? Orang-orang heran. Maka Nabi Isa kecil ketika itu dibuat bicara oleh Allah. Nabi Isa langsung menatap, kata Syekh Utsaimin menatap ke arah orang-orang Bani Israil yang sibuk memfitnah Ibunda Maryam alaihissalam. Dikatakan Ibunda apa? Nabi Isa kecil berkata, qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-35. Nabi Isa kecil dibuat bicara oleh Allah. Aku adalah hamba Allah, diberikan kepada sebuah kitab, dan Allah menjadikanku sebagai seorang nabi. Dan seterusnya sampai kata Syekh Utsaimin, 7 kalimat yang diucapkan oleh Nabi Isa kecil, 7 kalimat padahal baru lahir. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat Nabi Isa kecil berbicara dalam rangka satu alasannya, membela kehormatan ibundanya yang dinodai oleh orang-orang. Kehormatan ini menunjukkan bagaimana pentingnya, mahalnya kehormatan di hadapan Allah, sampai Allah membela kehormatan para hambanya dengan menunjukkan kekuasaannya yang menurut akal kita mustahil. Biasanya kan bayi bisa ngomong ya usia 3-4 tahun, acara seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Bani Israil takjub, kata Syekh Utsaimin, takjub dengan hal itu. Namun kata Syekh Utsaimin, walakin la tata'ajjabu fa inna qadratallahi fawqa kulli syai'. Jangan heran, kuasa Allah itu di atas segalanya, kata Syekh Utsaimin. Kata beliau menambahkan, bukankah kelak pada hari kiamat Allah juga yang akan membuat kulit-kulit kita, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, lisan-lisan kita pada hari kiamat itu bersaksi atas apa yang telah kita kerjakan. Bagaimana Allah tidak mampu hanya sekedar membuat bayi yang belum bisa berbicara kemudian bisa berbicara. Kulit saja, kaki saja yang tidak punya mulut, pada hari kiamat Allah buat bicara. Jangankan sesuatu yang menempel pada tubuh kita. Kata Syekh Utsaimin, alaisatil ardu tahmithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bukankah nanti pada hari kiamat bumi tempat kita tinggal seluruhnya, tanah termasuk tempat yang pernah kita pijak, tempat yang pernah kita tinggali, itu akan bersaksi atas seluruh perbuatan yang pernah kita kerjakan. Lantas bagaimana Allah tidak mampu membuat bayi yang punya mulut kemudian bisa berbicara, kata Syekh Utsaimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bayi yang pertama dalam hadis ini. Bayi yang kedua adalah Shahibul Jurayj, bayi yang ketika itu membela pemuda Shalih bernama Jurayj. Di sini kisah ini dipanjangkan. Rasulullah SAW mengisahkan siapa Jurayj. Kata beliau, Jurayj adalah rajulan abidan,
yang ahli ibadah, fattakhadha saumatan. Saking rajin ibadahnya, beliau buat rumah khusus untuk beribadah, khusus buat beribadah. Maka Nabi ada dia tinggal di dalamnya. Kalau di rumah kita ya mihrab ya. Mihrab, kita punya mihrab khusus tempat kita untuk ibadah. Kita sholat di situ, baca Quran di situ. Suatu hari kata Rasulullah, fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Juraij kedatangan ibunya, sedangkan si Juraij ini sedang mengerjakan sholat. Maka ibunya memanggil, ya Juraij, wahai Juraij. Juraij sedang sholat. Lantas Juraij bergumam dalam hatinya, ya Rabbi ummi wa sholati. Wahai Rabb, saya lanjutin sholat atau nyamperin ibu saya. Ya Rabb, saya pilih sholat atau ibu saya. Lantas Juraij memilih melanjutkan sholat. Dan ibunya berpaling, pergi dari tempat itu. Keesokan harinya sama, ibunya datang lagi manggil si Juraij, ya Juraij, wahai Juraij. Sama, Juraij sedang sholat. Lagi-lagi Juraij bingung, ya Allah, sholat atau ibuku? Tapi yang Juraij pilih adalah sholat. Maka ibunya pergi lagi dari situ. Yang ketiga kalinya sama, ibunya datang memanggil-manggil, wahai Juraij. Juraij lagi sholat lagi. Ini saking abidnya seperti itu, saking solehnya, saking senangnya ibadah. Setiap kali ibunya ke situ pasti sedang sholat. Juraij bingung lagi, wahai Allah, ya Allah, sholat atau ibuku? Maka Juraij memilih sholat. Dan ketika itu emosi ibunya memuncak, marah, sampai berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mu'minin. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan dia sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur. Doa sang ibu seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, pada dzakara Banu Israil Juwaiha wa ibadatahu wa kana imra'atun bagi. Kisah berpindah ke tongkrongan bapak-bapak Bani Israil. Mereka sibuk memperbincangkan Juraij, bagaimana ibadahnya dan seterusnya. Tidak jauh dari tempat itu kata Rasulullah, ada seorang pelacur yang lewat. Saking cantiknya Rasulullah menyebutkan, yutamatsalu bi husniha. Kecantikannya itu dijadikan sebagai percontohan. Jadi ibaratnya kalau mungkin kita lagi ngobrolin tentang perempuan cantik, bingung orang seperti apa, maka kita nyebut kecantikannya seperti si A. Saking cantiknya jadi permisalan untuk seluruh wanita. Pelacur ini sangat cantik kata Rasulullah. Lantas sang pelacur mendekati bapak-bapak tadi, kemudian berkata, in syi'tum la'aftinannahu lakum. Kalau kalian mau, aku akan menggoda dia, aku akan menyesatkan dia untuk kalian. Maka ini karakter Bani Israil. Mereka bahkan benci kepada orang-orang soleh di tengah-tengah mereka. Bukannya menolak, malah mempersilahkan seperti itu. Malah mempersilahkan sang pelacur untuk menggoda si Juraij. Bahkan ditunjukkan di mana tempat si Juraij itu beribadah. Singkat cerita kata Rasulullah, kata Allah, falam yaltafit ilaiha. Si pelacur pun menggoda si Juraij dengan berbagai cara. Targetnya satu, Juraij mau berzinah dengan si pelacur tadi. Tapi kata Rasulullah, falam yaltafit ilaiha. Juraij tidak menoleh sama sekali kepada si pelacur tadi. Sama sekali tidak menoleh, sampai-sampai sang pelacur itu merasa gagal, frustasi. Mungkin kalau kita dramatisir kisahnya, ini laki-laki normal atau tidak? Saya ini cantik, saya ini seksi, saya goda dia, kesempatan ada, gak ada yang lihat, kok gak mau menolak seperti itu? Maka sang pelacur pun berpaling dari tempat Juraij dan pergi. Kemudian di sekitar tempat ibadah Juraij dia bertemu dengan seorang penggembala domba. Justru dia menggoda penggembala domba itu sampai berzinah mereka berdua, dan sang pelacur pun hamil seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sang perempuan hamil, dan dalam kisah ini setelah 9 bulan mengandung, kemudian lahir anak dari si pelacur tadi. Hasil berzina dengan si penggembala, sang pelacur pun kembali ke tempat Juraij sambil membawa sang anak. Kemudian berteriak, huwa min Juraij. Ini anak dari Juraij. Orang-orang Bani Israil, lagi-lagi karakter orang-orang Bani Israil yang begitu buruk, dan kita jangan meniru seperti itu.
Mereka menerima kabar dari seorang pelacur, bukannya tabayun, bukannya nyari fakta dulu, mereka langsung percaya. Bahkan bukan hanya percaya kepada pelacur tadi, mereka langsung berbondong-bondong menuju tempat si Juraij beribadah dan memaksa Juraij untuk keluar lalu dipukuli. Tidak hanya dipukuli, tempat ibadah Juraij pun dihancurkan sampai rata dengan tanah seperti itu. Maka Juraij berkata sambil membela diri, "Faqala ma sya'nukum?" Kalian ini kenapa? Gak ada angin, gak ada hujan, kok tiba-tiba mukulin saya? Salah saya apa? Kata si Juraij. Mereka berkata, "Zanaita bihadhil bagi fawaladat minka." Kamu telah berzina dengan si pelacur tadi dan lahir anak dari hasil zina kamu. Maka Juraij berkata, "Aina sobi?" Mana anak tadi? Coba tunjukkan kepada saya. Baca ubihi. Maka orang-orang Bani Israil mendatangkan si bayi dan Juraij berkata, "Da'uni hatta usolliya." Kasih aku waktu, aku mau mengerjakan sholat terlebih dahulu ini. Orang soleh kena fitnah, kena musibah yang pertama kali muncul di benak dan pikirannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia langsung sholat. Kalau kita kan mungkin panik sana sini dulu ya, membela diri, sibuk segala macam. Tapi Juraij mencontohkan bagaimana hamba yang soleh ketika ditimpa musibah. Juraij pun sholat. Setelah sholat, Juraij kembali ke tempat tadi, kemudian meminta bayi tadi dan menekan perut si bayi, kata Rasulullah. Lantas Juraij berkata kepada si bayi sambil menekan perutnya, "Ya gulam, man abuka?" Wahai anakku, siapa bapakmu? Wahai anak, siapa bapakmu? Maka sang bayi dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fulanun ar-ra'i." Bapakku adalah si fulan, si penggembala. Maka terkuak fakta bahwa yang berzina dengan si pelacur tadi bukan Juraij, tapi adalah sang penggembala rumah. Maka orang-orang Bani Israil tadi merasa bersalah. Rasulullah mengisahkan, "Fa'aqbalu ala Juraij yuqabbilunahu wa yatamassahu bihi." Maka orang-orang Bani Israil langsung meminta maaf, mengusap-usap dan mencium Juraij, meminta maaf dan berkata, "Kami akan membangunkan untukmu rumah yang baru bahkan terbuat dari emas." Tapi jawaban Juraij, tidak usah. Buatkan saja rumah yang seperti sebelumnya terbuat dari tanah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi yang tadi dibuat bicara oleh Allah lagi-lagi alasannya sama seperti bayi yang pertama, yaitu Nabi Isa, dalam rangka membela kehormatan hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bayi yang kedua. Bayi yang ketiga adalah Sobiyun yarudau min ummihi, bayi yang ketika itu sedang menyusu kepada ibunya. Suatu hari ibunya sedang menyusui anaknya dan lewat ada seorang laki-laki gagah. Atau Rasulullah dikatakan, "Rajulun raqibun ala barihatin wa syaratin hasanatin." Laki-laki yang sudah menaiki kuda yang gagah, memakai pakaian yang gagah, tampan. Rupanya dia adalah laki-laki yang terpandang di daerah yang mungkin pejabat lah gitu, orang kaya terkenal. Maka sang ibu repot, karena biasanya kan ibu itu menginginkan kebaikan untuk anaknya, lantas berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al ibni mithlahu." Ya Allah, jadikan anakku ini seperti dia. Tapi sang anak ketika mendengar itu langsung melepas susu sang ibu lalu menoleh ke arah sang pria dan berdoa kepada Allah, "Allahumma la taj'alni mithlahu." Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Berkebalikan. Di lain hari, sang ibu lagi-lagi mungkin lagi jalan-jalan sambil menyusuin anaknya dan melihat pemandangan yang lain berbeda dari yang pertama. Melihat ada seorang budak perempuan jariyah, budak perempuan yang sedang dipukuli oleh tuannya sambil dikatakan, "Kamu mencuri, kamu telah berzina." Tapi budak perempuan tadi hanya menjawab, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik penolong bagiku. Terus seperti itu, maka sang ibu refleks lagi berdoa kepada Allah karena melihat hal yang buruk, mendoakan anaknya, "Allahumma la taj'al ibni mithlah." Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Lagi-lagi sang anak, kata Rasulullah, langsung melepas puting susu sang ibu, lalu menoleh ke arah sang budak yang sedang difitnah, lalu berkata, "Allahumma ij'alni mithlah." Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Maka
kata Rasulullah, "Fatara ja'al hadis." Terjadi percakapan antara sang ibu dan sang anak. Sang ibu heran, berkata kepada sang anak, "Wahai anakku," ibu heran. Pas ibu lihat hal yang bagus, menakjubkan, ibu berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kamu seperti laki-laki tadi. Ibu pengen kamu besar bahagia seperti itu. Tapi kok malah kamu minta kepada Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Di lain hari, ya barusan ini, ibu berdoa kepada Allah ketika melihat sesuatu yang buruk agar Allah tidak menjadikan kamu seperti dia. Kok malah sebaliknya, kamu minta kepada Allah agar Allah menjadikan kamu seperti dia. Maka sang bayi menjawab, kita dalam hadis ini, laki-laki yang pertama yang Umi minta agar Allah jadikan aku seperti dia, itu adalah rojulun jabarun. Bahkan dalam riwayat lain rojulun kafirun. Dia adalah laki-laki yang sombong, laki-laki yang dolim, lagi kafir. Maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Adapun budak perempuan yang dituduh telah berzina dan telah mencuri, sungguh kata anak tadi, dia tidak mencuri apalagi berzina. Maka aku berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan aku seperti budak perempuan tadi. Karena ternyata budak perempuan tadi itu budak yang solihah. Terlihat dipukuli, membela diri dengan berkata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi bayi yang ketiga dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela kehormatan hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari kisah ini secara umum kita mendapat pelajaran bahwa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui kisah ini ingin menegaskan begitu mahalnya sebuah kehormatan. Maka kita harus menjaga kehormatan tersebut. Apalagi di sekeliling kita kehormatan sekarang begitu murah, dijual dengan harga yang murah. Padahal di mata Allah kehormatan itu begitu mahal. Sampai seperti ini Allah menjadikan bayi yang belum waktunya berbicara menjadi besar. Jamaah yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi para istri ada satu janji khusus dari Rasulullah bagi para istri yang berhasil menjaga kehormatan. Salah satunya ada 4 ya di hadisnya. Menjaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami pada hal-hal yang baik, dan bisa menjaga kehormatan. Artinya tidak genit sama suami orang lain seperti itu. Ya sebaliknya sama, suami pun tidak genit kepada istri yang lain, pada istri orang lain. Istri keluar menutup aurat dan yang lain sebagainya. Pokoknya tentang menjaga kehormatan. Kata Rasulullah, maka para istri boleh masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang mereka sukai. Sedangkan surga ada 8 pintu. Ini kehormatan yang utama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Isa alaihissalam yang pertama, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita mendapat ujian baik berupa fitnah atau yang lain sebagainya, sebetulnya kita hanya diperintahkan untuk fokus mengerjakan perintah Allah, fokus mengerjakan perintah Allah. Ketika itu kita tidak mampu membalas fitnah orang lain karena susah membelanya, seperti Ibunda Maryam. Ibunda Maryam ini kesulitan membela diri, maka Allah perintahkan cukup diam. Kalau boleh ditambahkan, kamu diam, nanti aku yang akan membela-mu. Terbukti Allah membela Ibunda Maryam dengan membuat anaknya yang masih kecil berbicara. Nah, kita pun seperti itu. Kalau dapat masalah, mungkin kita citranya buruk di mata orang-orang, kita aslinya tidak seperti itu. Namun kita merasa capek lah kalau semuanya ditanggapi. Maka kata Allah, cukup kerjakan yang aku perintahkan tadi. Fokus berbuat baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah nanti akan memperbaiki keadaan kita. Ini berkebalikan sebetulnya. Saya pernah dapat langsung, mungkin saya juga pernah mengerjakannya, teman saya. Itu namanya kurang baik di mata orang lain. Seperti itu. Lalu dia berkata, adalah saya kedepannya fokus berbuat baik di hadapan mereka, biar mereka pandangannya berubah. Ini ada yang sedikit keliru. Seharusnya kita jangan fokus berbuat baik supaya dilihat baik orang-orang lain. Tidak usah.
Jangan seperti itu. Kita cukup berbuat baik, ikhlaskan Allah tanpa berharap orang lain melihat kita. Nanti di akhir kisah Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan tangannya, dengan kekuasaannya yang akan merubah pandangan orang lain terhadap kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah Juraij ada satu kelakuan Juraij yang bisa kita jadikan uswah, contoh yaitu namanya uzlah. Uzlah itu menyendiri, dan para ulama menjelaskan uzlah itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Di antaranya Syekh Utsaimin mengutip, saya kutip dari perkataan beliau dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau, wal uzlatu khairun idza kana fil khultati syarrun. Kata Syekh Utsaimin, uzlah menyendiri, menjauh dari keramaian itu dianjurkan, lebih baik jika dalam pergaulan kita terdapat keburukan. Mungkin biasanya jam 8 itu bapak-bapak atau pemuda-pemuda ada tongkrongan di pos atau segala macam. Kalau sekiranya kalau kita nongkrong keburukan kita bertambah, kata Syekh Utsaimin, maka kita lebih baik uzlah, diam di rumah saja, kata beliau. Karena hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yushiku an yakuna khairun ma'al rajuli wa lamun yatabi'u biha sya'ful jibali wa mawaqi'ul qatri. Kata Rasulullah, akan datang saatnya di mana sebaik-baik harta seorang lelaki adalah kambing yang dia bawa untuk mengikuti lereng-lereng gunung dan tempat-tempat hujan. Maksudnya, kata Syekh Utsaimin, yakni yafirru bidinihi minal fitan. Maksudnya adalah seorang itu lari, menyendiri, menjauh dari pergaulan dengan teman-temannya dalam rangka menyelamatkan agamanya karena takut terhadap fitnah. Ini uzlah yang diperbolehkan. Namun kata Syekh Utsaimin, amma idza lam yakun fil khultati syarrun. Kalau misalnya kita bergaul tapi kita tidak terkena dampak negatif, kita tidak terwarnai seperti itu, masih wajar-wajar saja keburukannya, maka kata Syekh Utsaimin, lebih afdol kita bermasyarakat, jangan menyendiri. Lebih baik kita berbaur, bersyukur-syukur bisa mewarnai. Hal ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah, al-mu'minu alladhi yukhalidun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'mini alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Kata Rasulullah, mukmin yang dia bermasyarakat, bergaul dengan orang lain, kemudian dia bersabar kalau ada sikap-sikap teman-temannya yang kurang enak di hatinya, jadi membahayakan agamanya, cuman kurang serag aja gitu. Mungkin dia tuh kalau ngomong ceplas-ceplos ya sabar, kata Rasulullah. Itu keadaan tersebut, kata Rasulullah, lebih baik ketimbang seorang mukmin yang tidak mau bergaul karena alasan yang receh seperti itu, kata Rasulullah. Ini tentang uzlah kita belajar dari Juraij. Siapa yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, dari Juraij kita paham juga bahwa salah satu cara kita agar terhindar dari fitnah, terkhususnya fitnah syahwat, dalam hal ini perzinahan, adalah dengan menundukkan pandangan. Jadi sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'min, kita paham kulil mu'minin dan seterusnya. Juraij mempraktikkan itu. Ketika sang pelacur datang menggoda, kata Rasulullah, falam yaltafit ilaiha. Iltafata yaltafit itu berarti tidak sama sekali menoleh kepada sang pelacur, karena Juraij paham. Syekh Utsaimin menjelaskan, wal insanu idza nadhara fi wujuhi zawadi iftatana. Seseorang itu kalau sampai melihat kepada wajah seorang pelacur, maka dia akan terkena fitnah. Nah ini Juraij paham ini betul. Maka kita jangan merasa aman. Iman saya kuat, saya sholat 5 waktu berjamaah, tahajud lancar di jalan, lihat perempuan saja atau apa-apa sekali-kali lihat. Jangan merasa kuat. Juraij paham betul hal ini. Pasti terkena fitnah. Dengan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pintu pertama setan masuk dalam diri kita adalah pandangan. Dari pandangan nanti terpikir, dari terpikir nanti direncanakan, nanti baru di akhir finishing setan tindakan. Berapa banyak sekarang orang yang terjerumus dalam perzinahan karena berawal dari pandangan seperti itu. Awalnya pandangan, maka
kita sebagaimana Jureid tutup rapat-rapat pintu pertama ini. Maka saya kalau boleh saya ambilkan kisah dari teman saya tidak menyebutkan namanya, teman di kampung. Beliau orangnya soleh, alim. Orang pun sama sepakat dia itu orang yang pendiam. Tapi ternyata mama dia punya pacar dan hamil di luar nikah. Dan dari kisah itu kata orang tuanya karena sang anak mama di laptopnya mengoleksi film-film yang tidak pantas dari pandangan. Terpikir baru beraksi seperti itu. Maka kita mari tentukan pandangan sebagaimana Jureid. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perbuatan zina. Kalaupun tidak sampai kepada perbuatan zina kata Ibnu Qayyim, maka dengan pandangan itu Allah Subhanahu wa taala akan mencabut manisnya rasa iman, manisnya ibadah dalam hati kita. Kita kan kayaknya rugi ya Pak ya kalau sholat kok cuma gerakan-gerakan doang, kita tidak sampai memaknainya dalam relung-relung jiwa seperti itu. Kita kan tidak mau. Maka mari kita menjaga pandangan, baik yang belum nikah ataupun yang sudah menikah, karena kedua-duanya juga tidak aman dari fitnah pandangan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah Jureid ini juga kita paham bahwa Jureid ditolong oleh Allah dari fitnah yang keji karena Jureid ini senang berbuat ketaatan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ta'arraf ilallah birraha ya'rifka bisyiddah." Kenali Allah di masa lapang, maka Allah akan mengenalimu di masa sulit. Maksudnya seperti apa? Rasulullah kita dianjurkan ketika masih sehat, ketika masih luang, belum ada kesibukan, memperbanyak ketaatan sebanyak mungkin. Sebagaimana Jureid, aktivitasnya ibadah terus. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi tadi mengumpulkan banyak ketaatan di masa-masa luang. Karena siapa tahu nanti kita tidak tahu sehari, lusa, pekan depan atau hari yang lain, kita siapa tahu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh dengan musibah atau ujian-ujian yang lain. Maka kita berarti butuh pertolongan yang cepat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau cepat pertolongan dari Allah turun, kata Rasulullah, kenali Allah di masa lapang. Nanti Allah akan kenal kita di masa-masa sulit. Sebagaimana Jureid seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Jureid juga kita paham bahwa kita tidak boleh sekali-kali menyakiti perasaan kedua orang tua, terlebih ibu, karena ibu punya doa yang mustajab sebagaimana dalam hadis tadi, mendoakan Jureid itu sebelum jangan sampai diwafatkan kecuali setelah melihat wajah pelacur. Maka kita sebagai anak kalau masih ada ibu, kalau sudah tidak ada kita doakan. Jangan sampai kita membuat orang tua kita terlebih ibu mengeluarkan doa-doa yang kurang baik. Kalau kita mau contoh, mungkin nanti kalau sudah berumah tangga atau sekarang sudah punya anak, jangan sampai ketika anak kita nakal membuat kita marah, terus kita langsung mendoakan untuk anak kita doa yang buruk sebagaimana ibunda Jureid. Maka kita tiru ibunda seorang bayi tadi yang sedang menyusu kepada ibunya, doakan yang baik sebagaimana ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais pas kecil nakal, kisahnya tahu semua kita, menaburkan pasir ke makanan, maka ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudais marah. Normal manusia sebagai seorang ibu marah, udah disiapin malah dihancurkan acaranya oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Maka sang ibunda langsung berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku ini kelak menjadi imam Masjidil Haram." Doa yang terwujud hari ini seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada 1-2 kalimat yang bisa kita ambil manfaatnya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak punya salah di dalamnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.